Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan channel Juliani Tom pada kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dalam perlindungan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan ini. Kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tolonglah kami Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, berilah kami pengertian sehingga apa yang kami baca dan renungkan kami bisa pahami dan boleh menjadi berkat ketika kami melakukannya dalam hidup hari-hari. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Allah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan yang diberi judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Nah, kitab 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kita bisa membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil, atau yang sekarang disebut Turki, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, adapun latar belakang penulisan kitab ini dipengaruhi oleh konteks bahwa jemaat-jemaat tersebut mengalami penderitaan dan penganiayaan, baik dari pihak pemerintah Romawi maupun dari lingkungan di mana kehadiran jemaat-jemaat ini tidak disukai. Nah, penderitaan itu adalah mengenai penghinaan, penganiayaan fisik, diskriminasi, bahkan ancaman kematian oleh karena mereka adalah orang Kristen atau pengikut Kristus. Nah, kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11, adalah menyoroti tentang nasihat kepada para penatua yang disebut juga sebagai
gembala jemaat. Nah, kita bisa mulai dari ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi nasihat ini ditujukan oleh Petrus kepada para penatua di jemaat-jemaat di Asia Kecil. Ayat 2 kita bertemu dengan kalimat gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kata gembalakanlah adalah suatu perintah. Perintah untuk menggembalakan. Siapa yang digembalakan? Yaitu jemaat. Dan yang menggembalakan adalah para penatua. Gembalakanlah berarti sebuah tindakan, yaitu tindakan memimpin, merawat, melindungi domba-domba. Memimpin artinya seorang gembala hendaknya memimpin dengan bijaksana, penuh kasih, sesuai dengan kehendak Allah. Lalu merawat. Merawat domba-domba adalah memberi makan, menyembuhkan yang sakit, memperhatikan kebutuhan domba. Yang berikutnya adalah melindungi. Melindungi dari ancaman bahaya. Mengapa perintah ini disampaikan oleh Rasul Petrus kepada para penatua di jemaat-jemaat itu? Yaitu karena domba-domba atau jemaat ini perlu pertolongan. Mengingat tekanan ancaman dari pemerintah Romawi dan orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Perlu pertolongan supaya mereka tidak goyah, tidak meninggalkan Tuhan, mereka tetap kokoh dalam iman mereka kepada Tuhan, maka diperlukan supaya para penatua ini melaksanakan pekerjaan menggembalakan kawanan domba, supaya mereka juga tidak tersesat. Nah, itu adalah tanggung jawab dari penatua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang disoroti di sini tugas penatua. Tugas penatua adalah mereka mengerjakan tanggung jawab penggembalaan, tanggung jawab merawat, melayani, memimpin, melindungi jemaat. Dan ini sebuah perintah yang mengingatkan supaya mereka tidak melupakan tanggung jawab itu. Kemudian di ayatnya yang ketiga, bahwa pekerjaan untuk menggembalakan kawanan domba ini adalah suatu panggilan. Tidak dilihat sebagai suatu kesempatan untuk memerintah atau berlaku sebagai seorang yang otoriter, semau-maunya, sesuka-sukanya karena dia memegang tanggung jawab untuk memimpin. Janganlah kamu berbuat, ayat 3, seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Walaupun tugas seorang gembala adalah juga sebagai pemimpin bagi jemaat, bagi domba, tetapi mereka harus memimpin dengan kasih dan melihat itu sebagai suatu panggilan dari Tuhan. Dan mereka harus menjadi teladan, menjadi contoh melalui sikap dan gaya kepemimpinan mereka yang penuh dengan kasih. Ayat 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, di ayat 4 ini disebutkan kata mahkota. Mahkota ini adalah simbol penghargaan atas kesetiaan dan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba Tuhan, oleh para penatua. Artinya, setiap orang yang mengerjakan panggilan pelayanan itu dengan sukacita, dengan kasih tanpa mencari kepentingan diri sendiri, maka mereka akan menerima keuntungan dari sang pemilik pelayanan, yaitu Gembala yang Agung, Tuhan Yesus. Kamu akan menerima mahkota. Ini sebagai penghargaan bagi gembala yang setia. Ini juga adalah hadiah yang dijanjikan bagi hambanya yang menggembalakan domba, kawanan domba Allah.
Jadi setiap pekerjaan itu dihargai oleh Tuhan sebagai upah. Ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Di sini di ayat 5, orang-orang muda dalam tanda petik diperintahkan untuk tunduk kepada orang-orang tua. Orang-orang muda di sini maksudnya jemaat atau kawanan domba. Dan tunduk kepada orang tua ini menunjuk kepada penatua. Karena orang-orang tua ini adalah presbiteros, orang-orang tua atau yang dituakan. Lebih tepat, orang tua di sini adalah presbiteros. Jadi orang-orang muda, jemaat Tuhan, diperintahkan untuk tunduk, untuk menghormati orang-orang tua atau para penatua yang dipercayakan oleh Tuhan Allah untuk mengerjakan tanggung jawab menggembalakan kawanan domba Allah. Lalu disebutkan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kamu semua di sini menunjuk kepada jemaat. Kamu semua jemaat untuk merendahkan hati, saling merendahkan hati, memelihara kerendahan hati, tidak sombong. Karena Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jemaat, sesama anggota jemaat, harus memelihara kerendahan hati. Jemaat juga harus menghargai, menghormati presbiteros, para penatua yang melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam hal ini menggembalakan domba. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan seterusnya. Kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya bahwa sebagai seorang gembala, dia harus merendahkan diri, melepaskan kesombongannya, merendahkan diri kepada kehendak Allah, tunduk kepada kehendak Allah, maka Allah akan memuliakan dirinya, penatua itu atau presbiteros itu pada waktunya. Nah, pada waktunya di sini menunjuk kata kairos, seorang yang merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka ia akan dimuliakan oleh Tuhan Allah pada waktu yang tepat, pada waktu yang pas, pada waktu yang paling baik, itu kairos. Jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri hebat, tetapi menyerahkan diri pada kehendak Allah, rencana Allah, maka Allah akan meninggikan hamba yang berlaku demikian. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, ini kan berhubungan dengan penderitaan, tekanan dari lingkungan dan pemerintahan Romawi, di mana Kaisar Domitianus berkuasa waktu itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Artinya, serahkan semua kecemasan, semua kegelisahan, semua ketakutan yang kamu alami, serahkanlah kepada Allah. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Allah peduli dengan kamu dan siap memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang pentingnya kewaspadaan. Berjaga-jaga, awas, hati-hati terhadap iblis yang siap mencelakai. Dan iblis itu adalah lawan. Nah, iblis ini digambarkan seperti singa. Nah, singa ini adalah hewan yang ganas dan berbahaya. Dan dia selalu mencari mangsa untuk ditelannya. Nah, iblis itu seperti singa yang selalu siap untuk memangsa, mencari mangsa untuk ditelannya. Jadi, sebagai penatua atau juga jemaat harus selalu ada dalam kondisi berjaga-jaga, siap siaga
waspada, dan lawan adalah iblis. Lawanmu adalah iblis yang siap mencelakai dan menjatuhkan. Berhati-hati. Nah, di dalam ayat 9 diberikan solusinya ini oleh penulis surat Petrus ini. Lawanlah dia. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Karena iblis harus dihadapi. Dia adalah lawan yang kuat. Dan karena itu perlu senjata. Senjataannya adalah iman. Iman yang teguh. Iman ini dipakai untuk melawan iblis. Jadi orang-orang percaya, bahkan pelayan Tuhan, harus siap siaga untuk melawan iblis dengan iman yang teguh. Dan iman ini adalah senjata dalam peperangan, supaya tidak jatuh dalam kesesakan, supaya tidak jadi bulan-bulanan iblis. Iblis datang untuk menghancurkan dan membinasakan. Iblis akan menghancurkan hambanya, pelayan Tuhan dan jemaat. Oleh karena itu harus selalu siap dan waspada. Kemudian diberikan penghiburan di sini bahwa sebab kamu tahu bahwa di semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya bukan cuma kamu yang mengalami penderitaan berhubungan dengan imanmu kepada Tuhan Yesus, tetapi semua orang percaya di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Menanggung tekanan yang sama, menanggung atau berhadapan dengan godaan yang sama. Maka tidak perlu mengasihani diri, harus selalu siap untuk menghadapi peperangan, tidak berdiam diri sehingga tidak menjadi lemah. Bahwa seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus di seluruh dunia juga mengalami penderitaan karena mengikuti Tuhan Yesus. Dan penderitaan yang dialami adalah bagian dari pengalaman bersama sebagai orang percaya di seluruh dunia. Lalu kitab 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11 adalah juga merupakan kekuatan bahwa Allah yang adalah sumber kasih karunia itu, yang telah memilih kamu, memanggil kamu untuk masuk dalam pelayanan, Ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Ia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita. Jadi penderitaan itu ada, tapi Allah selalu menjadi sumber kekuatan untuk memberi pertolongan agar mampu menghadapi kenyataan dalam penderitaan itu. Sehingga tidak perlu takut tadi, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Karena dalam kondisi yang demikian pun Allah tidak pernah membiarkan, karena para penatua adalah hamba-hambanya. Jemaat Tuhan adalah hamba-hambanya. Ayat 11, Allah yang akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan itu, Dia punya kuasa yang kekal dan tidak terbatas. Maka berserah kepada Dia yang tidak terbatas itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita semua di zaman ini? Yaitu bahwa setiap orang percaya kepada Kristus dimanapun berada, pasti akan berhadapan dengan berbagai bentuk penderitaan. Walaupun penderitaan itu tidak persis sama, tetapi akan berhadapan dengan penderitaan. Untuk menguji kesetiaan orang-orang percaya. Untuk menguji kesetiaan sebagai hamba-hambanya dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Dan dalam penderitaan itu rupa-rupa yang akan terjadi. Kita menjadi lemah, kita bisa menjadi tidak punya semangat dalam mengikuti Tuhan, kita bisa mengundurkan diri dalam pelayanan, kita bisa meninggalkan Tuhan sepenuhnya dan mencari Tuhan yang lain, macam-macam. Maka nasihat firman Tuhan ini yang pertama-tama diberikan kepada para penatua, gembala jemaat, bahkan pelayan khusus untuk tetap melayani jemaat Tuhan
untuk tetap menjalankan kepemimpinannya sebagai seorang gembala itu dengan rendah hati. Tidak menjadi sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari supaya populer, supaya top, tetapi justru seorang pelayan Tuhan harus menjadi teladan. Karena ini adalah pekerjaan yang mulia yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai pemilik pelayanan. Pekerjaan pelayanan itu harus dilakukan dengan sukarela, sukacita, dan sepenuh hati. Sehingga tidak ada sungut-sungut, tidak ada bantah-bantahan, karena melakukan dari hati yang ikhlas. Walaupun pekerjaan itu berat, karena yang digembalakan adalah jemaat Tuhan, manusia, yang dengan segala perbedaan pandangan, pikiran, dan model gaya hidup masing-masing. Maka diperlukan kerendahan hati, sukarela, sukacita dalam pelayanan, sehingga juga seorang gembala atau para penatua tidak meninggalkan pelayanan karena ketidakmampuan berhadapan dengan pekerjaan itu. Menjadi tidak mau lagi melayani, berhenti di tengah perjalanan pelayanan. Seorang hamba Tuhan melayani jemaat karena jemaat itu perlu untuk dilayani, perlu untuk diajarkan, perlu untuk dilindungi, perlu untuk dirawat supaya iman mereka mengalami pertumbuhan, supaya itu jemaat jadi kuat, imannya bertambah teguh, sehingga ketika ada iblis, ada godaan, ada ancaman, ada hasutan, mereka tidak menjadi binasa dan mereka tidak meninggalkan Tuhan. Kalau firman ini disampaikan sebagai bentuk nasihat kepada para penatua, itu berarti dalam kondisi itu ada sesuatu yang urgent, yang sangat mendesak, di mana jemaat Tuhan, kawanan domba Allah ini perlu untuk ditolong. Dan itu, pertolongan itu melalui para penatua yang diberikan jabatan dan tugas untuk yang tadi, merawat, melindungi, memimpin, dan seterusnya. Sehingga ketika tekanan-tekanan ada dari lingkungan, dari pemerintahan, atau tekanan dari dalam diri, tidak akan mencerai-beraikan mereka dari kasih Tuhan. Maka seorang gembala harus berkomitmen, harus setia pada tanggung jawab pelayanannya. Ia mengerjakan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak jarang kita temukan bahwa ada gembala yang meninggalkan Tuhan karena tidak sanggup menghadapi beratnya tanggung jawab itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema untuk minggu ini adalah hendaklah gembala menjadi teladan bagi kawanan domba. Jadi teladan, jadi contoh, jadi panutan, jadi model. Teladan supaya diteladani. Kalau gembala tidak menjadi teladan, bagaimana jemaat, kawanan domba akan terpelihara dengan baik. Kalau tidak menjadi teladan, berarti dia melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Dia tidak menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia tidak melakukan tanggung jawab untuk menggembalakan, menggiring domba-domba itu datang kepada Tuhan, iman tidak bertumbuh, dan seterusnya. Hendaklah gembala menjadi teladan bagi kawanan domba. Itu berarti ada gembala yang tidak menjadi teladan, yang tidak patut dicontoh, yang tidak patut ditiru, yang tidak patut dijadikan pola anutan. Maka Tuhan menganugerahkan kesempatan untuk melayani, maka kita melakukannya dengan baik dan benar. Dan setiap pekerjaan pelayanan itu dinilai, ditilik oleh Tuhan. Dan tidak pernah ada pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambanya menjadi sia-sia. Tidak ada. Setiap pekerjaan pelayanan yang ditaburkan, yang dikerjakan dengan keikhlasan, itu pasti akan berbuah hasil. Dan Tuhan akan memberikan mahkota yang kekal sebagai upah. Nah,
Pelayanan firman kali ini masih berhubungan dengan firman Tuhan pada minggu lalu tentang Timotius dan Rasul Paulus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kepada jemaat pun harus terbuka untuk menerima pelayanan dari seorang hambanya, pemimpin jemaat, para penatua yang mengajar, yang memimpin, yang merawat, yang menggembalakan jemaat Tuhan. Tadi dikatakan bahwa orang-orang muda dalam tanda petik itu adalah menyangkut jemaat yang harus menghormati pekerjaan pelayanan sebagai seorang gembala, presbiteros, para penatua dalam pelayanan. Ketika jemaat bersedia untuk dilayani, untuk digembalakan, maka gereja Tuhan akan bertumbuh, akan semakin kokoh, sehingga jemaat akan kuat menghadapi setiap lawan, setiap godaan, tidak akan jatuh pada kesesatan. Jemaat Tuhan diharapkan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tidak boleh sombong, tidak boleh congkak. Karena kesombongan, kecongkakan, tidak mau merendahkan diri, tidak mau merendahkan hati, menjadi awal dari sebuah kejatuhan, awal dari perpecahan sebuah jemaat Tuhan. Dan kita tentu tidak menginginkan yang demikian. Apalagi Tuhan Yesus tidak menginginkan yang demikian. Itulah sebabnya ada yang memimpin, ada yang menggembalakan, dan ada yang digembalakan, dipimpin, yaitu jemaat Tuhan. Yang menggembalakan adalah hamba-hamba Tuhan. Bisa kita sebut para pendeta, penatua, pelsus, dan sebagainya. Untuk pekerjaan itu. Nah, kitab 1 Petrus ini menyoroti para penatua. Nah, para penatua disebutkan karena pada waktu itu para penatua dan juga kalau kita sebut sekarang diaken itu dirangkum oleh penatua. Para penatua untuk tugas merawat. Merawat di sini tadi disebutkan menyembuhkan, memberi firman dan sebagainya. Merawat supaya iman jemaat mengalami peningkatan, pertumbuhan, dan pada akhirnya kesediaan untuk dilayani dan untuk melayani akan menghasilkan jemaat yang bertumbuh, jemaat yang dewasa, sehingga mampu untuk menghadapi tantangan godaan, tidak lagi meninggalkan Tuhan, tidak lagi jatuh dalam kesesatan, tidak lagi menjadi lemah, tidak lagi menjadi putus asa. Tantangan godaan yang disebutkan seperti singa yang siap untuk menelan, menerkam, itu iblis, itu tetap ada. Dimanapun kita berada, itu tetap ada. Tapi kalau jemaat sudah digembalakan oleh gembala yang dengan setia, sukacita, sukarela, gembala yang benar, maka sekalipun ada tantangan, ada penderitaan, itu bukan sesuatu lagi yang menakutkan. Karena telah terjadi pertumbuhan. Iman yang bertumbuh dan berkobar menjadi senjata menghadapi segala tipu daya iblis, segala tantangan dan penderitaan dalam berbagai bentuk di setiap hari kehidupan kita. Maka sebagai gembala, jadilah gembala yang menggembalakan kawanan domba. Dan jangan lupa menjadi teladan. Sebagai jemaat Tuhan, hormati pekerjaan pelayanan itu, siap terbuka untuk digembalakan, dan nikmati persekutuan hidup sebagai jemaat yang bertumbuh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Kau beri bagi kami. Biarlah firman ini jadi berkat. Kami kuat, kami sukacita masuk dalam pelayanan, menjadi hamba-hamba Tuhan, tapi juga menjadi jemaat yang selalu siap untuk digembalakan dan bekerja bersama-sama. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.